Baik, selamat pagi Ibu Paryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, Pak Hendriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Paryanti pada kesempatan pagi ini. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita pada kesempatan pagi ini akan mendiskusikan sebuah topik yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira topik yang akan kita bahas yang sudah kita sepakati tadi itu seperti apa Bu topiknya? Topik disiplin positif, Pak. Positif. Wow, luar biasa Bu ya topik yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Nah, pada topik ini kira-kira seperti yang akan Ibu sampaikan itu dalam kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam topik ini seperti apa Bu? Yang akan saya kembangkan dalam topik ini adalah disiplin positif tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Sama nanti saya akan sabar menunggu jawaban dari coach saya, Pak. Luar biasa ya pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan sabar menunggu dari jawaban dari yang Ibu tadi. Nah, yang bisa mengembangkan kompetensi ini yang jauh lebih spesifik oleh Ibu, yang akan Ibu amati dalam kegiatan coaching ini itu seperti apa, Bu? Yang akan saya amati dalam kegiatan coaching ini adalah bagian refleksi nanti, Pak. Bagian refleksi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan diskusi pada kesempatan pagi ini. Nah, baik Ibu ya, terkait dengan yang Ibu sampaikan tentang refleksi, kemudian itu yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan pagi ini. Eh, Mudah-mudahan apa yang akan Ibu diskusikan dengan rekan sejawatnya Ibu Winarmi itu akan berjalan dengan baik, lancar, sesuai yang diharapkan oleh Ibu. Baik Ibu, saya persilahkan untuk Ibu melakukan coaching kepada Ibu Winarmi. Baik, Pak Endriansyah, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya Silakan Ibu. izin ya, Pak. Monggo Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu Winarmi. Waalaikumsalam Bu Paryanti. Aduh, hari ini Ibu cantik sekali. Terima kasih Bu, Ibu Cabi-cabi, juga. pakai pink-pink. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Winarmi, kita kan Iya Bu. sudah punya janji kemarin dan alhamdulillah kita bisa hari ini kita bisa bertemu dan hari ini kita akan membahas apa kira-kira ini, Bu, dalam pertemuan kita ini. Iya, dalam pertemuan kita ini tujuannya adalah untuk merefleksi kegiatan saya khususnya di sekolah dalam hal penerapan disiplin positif Bu. Oke, kita akan membahas tentang penerapan disiplin di sekolah ibu seperti itu ya, tempat Ibu Winarni. Dalam penerapan disiplin yang ada di sekolah ibu itu nanti, apa yang akan ibu hasilkan dari pertemuan kita nanti ini? Kira-kira mau seperti apa kita? Ya, eh, yang ingin saya hasilkan dari pertemuan ini, mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang ada dalam kegiatan atau program yang sudah berjalan, yaitu disiplin positif dalam penanganan peduli sampah di sekolah saya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti nanti Ibu pengen program ini berarti sudah berjalan ya, Bu ya? Ya, Ya, berarti ada beberapa yang nanti Ibu mau mencari hambatan. Ada program yang sudah berjalan ini masih ada beberapa hambatan yang menurut Ibu masih terkendala seperti itu ya, Bu ya. ya. Nah, kira-kira program yang sudah Ibu lakukan di sekolah dengan disiplin positif yang ada di sekolah itu, hambatan-hambatan apa saja yang menurut Ibu tadi belum berjalan? Kira-kira hambatannya seperti apa? Bisa Ibu terangkan? Ya, jadi disiplin positif tentang peduli sampah yang ada di sekolah saya itu memang ada beberapa hambatannya Bu. Terutama yang pertama adalah
hambatan dari beberapa guru yang belum menerapkan peduli sampah di kelasnya. Kemudian sekolah itu kurangnya evaluasi dari kepala sekolah, memang dari tim. Jadi sehingga siswa tersebut, siswa-siswa khususnya warga sekolah itu masih ada beberapa yang kurang peduli terhadap sampah. Padahal ini sudah berjalan hampir 8 bulan ya, 9 bulan kegiatan peduli sampah ini, dan ini menjadi PR kita bersama. Sehingga saya merasa harus merefleksi kegiatan ini, Bu. Oh, baik sekali. Tadi beberapa hambatan yang sudah Ibu sampaikan. Ada salah satunya tadi guru kurangnya peduli dengan sampah yang ada di kelas. Contohnya seperti kira-kira seperti apa, Bu? Kenapa kok guru itu nggak peduli itu? Salah satunya contoh seperti apa itu? Ya, salah satu contohnya ketika anak membuang sampah itu kurang kurang diberi penguatan, dan kurangnya sosialisasi di kelas gitu, Bu. Sebenarnya sosialisasi itu sudah dilaksanakan pada saat di awal pertemuan program ini gitu. Tapi ketika berjalan ya sudah hampir 8 bulan, ternyata memang ada beberapa yang tidak melakukan evaluasi terhadap kelasnya. Jadi misalnya ada yang membuang sampah di kelas itu ya ada dibiarkan saja gitu tanpa adanya tanpa mengingatkan kesepakatan kelas lagi gitu. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti menurut Ibu nanti mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama seperti itu ya, Bu ya. Baik. Terus tadi ada hambatan eh, yang lainnya bahwasanya siswa kurang peduli dengan lingkungannya. Menurut Ibu kurang pedulinya yang seperti apa ya, Bu? Ya, kurang pedulinya dalam hal misalnya, Bu, itu kan sudah ada ya memang apa tulisan-tulisan atau ajakan-ajakan, tetapi di prakteknya siswa ini kurang peduli. Misalnya ketika dia memiliki sampah, dia itu cenderung untuk males membuang sampah. Padahal setiap kelas itu sudah diberikan tempat sampah, ya ada yang organik, ada yang tempat sampah yang organik. Tetapi biasanya mereka lebih memilih praktisnya itu membuang sampah di laci seperti itu, Bu. Jadi kurang peduli untuk membuang sampah di tempatnya, padahal sudah disediakan tempat, tetapi lebih memilih di dalam laci meja seperti itu, Bu. Baik, terima kasih jawaban Ibu. Jadi kurangnya peduli karena dia tidak mau membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Jadi strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Dari refleksi Dari saya tadi ya, jadi strategi yang akan saya terapkan ya setelah evaluasi ini, mungkin saya bersama-sama dengan seluruh warga sekolah ya, wali murid, terus guru dan kepala sekolah mengevaluasi kembali ya terkait tentang kepedulian sampah ini, disiplin positifnya, kemudian membuat kesepakatan kelas lagi ya seperti itu, dan membuat rencana saya ke depannya. Mungkin saya akan membuat tabungan sampah setiap kelas. Jadi ini bukan kompetisi tetapi lebih kepada keteladanan dari setiap guru di kelasnya masing-masing untuk membuat bank sampah. Siapa yang paling banyak tabungannya berarti mungkin itu menjadi apa ya, teladan bagi kita supaya lebih bersih lagi di kelasnya. Seperti itu. Iya, bagus sekali program Ibu ya. Salah satunya tadi selain mengevaluasi kembali, terus mengingat lagi kesepakatan kelas, bahkan nanti akan membuat kesepakatan kelas yang baru seperti itu ya Bu ya. Terus membuat tabungan sampah.
Nah, tabungan sampah yang akan Ibu buat nantinya itu apakah setiap individu per anaknya atau nanti perwakilan kelas gitu, Bu? Tabungan sampah ini nanti akan dilaksanakan itu setiap per kelas, Bu. Tetapi kita lihat apa namanya, jadi progres setiap satu kelas itu apa namanya, dia siswanya itu banyak banyak berperan tidak gitu. Ini kan lebih lebih kepada peran siswa ya, yang memberdayakan siswanya. Jadi nggak mungkin kan ketika kita membuat tabungan sampah ini gurunya yang bekerja gitu kan. Jadi kita lebih memberdayakan siswa, bagaimana siswa itu membuat tabungan sampah. Nah, tabungan sampah ini bisa mereka kreativitaskan. Misalnya semakin banyak tabungannya, itu semakin banyak kreasinya, dibuat hashtag karya misalnya. Jadi tabungannya itu bukan hanya berbentuk tabungan saja gitu yang sampah gitu aja, tetapi tabungan sampah di sini lebih kepada bagaimana kelas itu membuat atau mengkreasikan sebuah sampah menjadi hasta karya atau daur ulang sampah gitu. Jadi semakin banyak tabungannya berarti semakin banyak kreativitas. Iya, luar biasa ya. Ide-ide cemerlang dari Ibu Winarmi membuat tabungan sampah ini ternyata bukan tabung sampahnya saja, tetapi bagaimana cara membuat kreasi dan kreativitas anak tersebut itulah nanti akan dinilai mana yang menarik dan mana yang paling banyak seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Semoga program Ibu ini nanti berjalan dengan baik dan bisa juga dengan diberikan ke teman-temannya yang lain. Baik Ibu Winarmi, dari kegiatan program Ibu, ide-ide Ibu yang cemerlang, ah, yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tadi, kira-kira dari hasil pertemuan kita ini, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Ibu? Baik Bu, terima kasih dari pertemuan kita ini. Uh, Hasil dari pertemuan kita ini yaitu kan saya merefleksi kegiatan program saya nih Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, saya menjadi memiliki ide-ide ternyata yang sebelumnya belum saya pikirkan gitu. Jadi dengan ide-ide tersebut seperti tadi membuat tabungan sampah, kemudian mengevaluasi kembali, itu jadi muncul ide-ide tersebut yang insya Allah nantinya akan saya kembangkan menjadi program yang lebih kuat lagi, menguatkan saya untuk membuat program ini terus berjalan dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Dalam pertemuan ini Ibu Winarmi, kira-kira Ibu akan melaksanakan program Ibu ini kapan? Komitmen Ibu seperti apa? Saya akan programkan ini, program tabungan sampah ini akan saya jalankan itu nanti pada awal tahun ajaran baru sekitar bulan Juli ya Bu ya. Ini insya Allah akan saya mulai seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu Winarni. Semoga komitmen Ibu nanti berjalan dengan baik dan program Ibu lancar. Jadi apa yang Ibu rasakan dari pertemuan sekarang ini? Alhamdulillah saya menjadi lega. Sekarang saya jadi bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, kemudian saya senang karena dari percakapan kita ini tadi saya jadi menemukan ide-ide baru. Kemudian Ibu juga dengan sabar membimbing saya supaya saya mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan atau refleksi program yang saya jalankan selama ini. Baik, terima kasih Ibu Winarni. Semoga pertemuan kita hari ini bukan pertemuan kita yang
terakhir dan yang pertama ya Ibu ya. Kira-kira masih Amin. ada lagi yang akan Ibu tanyakan atau mau kita diskusikan Ibu? Cukup Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Minarni. Kalau sudah cukup, berarti pertemuan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Ibu ya. Dan saya mendoakan semoga program Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Dan bulan depan kita ketemu dengan program Ibu yang luar biasa dan di kelas-kelas banyak kreativitas anak-anak yang sudah terpajang di kelas Ibu, di kelas-kelas masing-masing ya Bu ya. Dan saya Ya. akhiri. Terima kasih Ibu Winarni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Paryanti. Sama-sama. Baik, selamat pagi Ibu Paryanti. Jumpa lagi kita bersama saya Selamat pagi kesempatan pagi ini. Pak Irmansyah, Indriansyah. Alhamdulillah, lihat senyum Ibu, saya lebih semangat ya untuk baik Ibu ya, senang banget saya pada kesempatan pagi ini dalam menyimak kegiatan coaching Ibu Paryanti dengan Ibu Armi yang sungguh luar biasa memberikan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi saya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri perform Ibu ketika Ibu menjadi coach atau mengcoaching sama Ibu Pilar tadi? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya menilai untuk diri saya sendiri dan Alhamdulillah saya sudah merasa puas gitu ya Pak ya. Karena tadi kan dari awal saya akan mencari yang akan ditanya apa pertanyaan yang berbobot. Dan Alhamdulillah saya bisa menggali potensi dari Bu Winarni dengan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dengan dibuktikan tadi Bu Winarni menjawab di refleksinya dengan pertanyaan-pertanyaan saya dia muncul ide-ide yang baru seperti itu, Pak. Ada yang lain Bu, yang lebih spesifik lagi terhadap Ibu menilai tadi Ibu di awal kita seperti menyampaikan bahwa Ibu dalam rentang penilaian 8 atas 9 gitu. Kira Mungkin bisa saya jadi 8 sesuai eh, dengan target saya, Pak. luar biasa ya Ibu ya. Mengapa Ibu membuat penilaian itu 8? Eh, Ibu beranggapan 8 itu bagus berarti ya. Itu kenapa Ibu membuat penilaian itu seperti itu? Karena saya kan tadi membuat pertanyaan berbobot dan Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan atau saya sampaikan ke Bu Winarni semuanya bisa dijawab dengan Bu Winarni dengan baik dan memang itu ide-ide kreatifnya itu datang dan muncul dari Ibu Winarni sendiri, Pak. Berarti Ibu bisa ya membuka wawasan Ibu Winarninya. Iya, seperti itu, Pak. Bisa dicontohkan seperti apa Ibu membuka wawasannya tadi? Sedikit saja. Tadi itu saya menggali sebenarnya Ibu Binar itu sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, cuma dia masih bingung. Kira-kira strategi apa ya yang akan saya lakukan untuk di sekolah saya ini, biar sekolah saya ini masyarakat di lingkungannya itu peduli dengan lingkungannya gitu. Sebenarnya Bu Winardi tadi itu banyak ide-ide kreatifnya, cuma karena tadi ada ide yang menurut saya betul-betul menarik, yaitu membuat tabungan sampah seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Ibu ya. Dalam penyampaian terhadap Ibu Winarmi ataupun melakukan coaching itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah menerima dengan sabar, sepenuh hati, hadir tepat waktu, seperti itu. Kali ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Ibu mengcoaching Winarmi. Ya, silahkan Pak. Baik Ibu ya, kalau tadi saya mengamati pada saat Ibu Paryanti dan Ibu Winarmi melakukan sebuah coaching, Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah sesuai dan kemudian sudah standar yang kita rujuk pada saat ini, seperti pertanyaan berbobot, kemudian menanyakan tentang hambatan-hambatan, kemudian strategi seperti itu. Nah,
Bagaimana pendapat Ibu ketika Ibu mendengar pendapat yang disampaikan oleh Ibu Winarni tadi? Kalau menurut pendapat saya, Pak, Bu Winarni ini adalah guru yang mempunyai ide kreatif yang luar biasa, dan dia adalah salah satu guru yang harus perlu kita contoh ide-idenya, dan juga perlu kita memberikan apresiasi tersendiri karena dia mampu bagaimana membuat program menjadikan sekolah yang bersih, yang rapi, dan semua ikut terlibat dari gurunya dan kepala sekolahnya. Itu sih Pak, terima kasih. Nah, tadi juga Ibu menyampaikan bahwa ada hambatan. Hambatan itu terkait dengan program yang dilakukan oleh itu yang disampaikan Ibu Winarni itu Ibu mendengar seperti apa? Kalau menurut saya hambatan yang Ibu Winarni tadi sampaikan, memang kalau menurut saya sih sudah awal mula sudah bagus sih Pak, hambatannya sudah disampaikan, bahwasanya beberapa hambatan gitu. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan bahwa ada eh, sedikit guru atau murid yang belum peduli ya, atau kurang peduli terhadap program yang dilakukan. Ketika Ibu mendengar seperti itu, apa menurut Ibu? Aduh, ketika saya mendengar satu hambatan itu, Pak, guru yang masih kurang peduli, itu batin saya itu merasa, aduh, kenapa ya menjadi guru kok gak bisa menjadi contoh suri tauladan gitu? Karena kalau menurut saya, kalau gurunya saja sudah memberikan contoh yang baik, pastinya secara tidak langsung murid-muridnya atau siswa-siswanya akan mengikuti gitu, tanpa harus kita menyuruh. Contoh nih Pak, gurunya tadi datang ke sekolah nampak sampah, misalnya mengambil sampah, mungkin anak yang tanpa disuruh, oh ada bu guru saya atau pak guru saya mengambil sampah, saya malu. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Winarni tadi ya. Jadi ketika ada hambatan, kemudian ada uh, guru, salah satu guru ataupun murid yang melakukan kurang peduli. Nah, tadi juga disampaikan bahwa Ibu saya amati juga menyampaikan hal-hal yang belum dikembangkan seperti strategi ya, strateginya seperti itu. Nah, saya mengamati Bapak apa Ibu melakukan hal demikian, strategi yang disampaikan kepada Ibu Inar. Seperti apa pandangan Ibu? Menurut saya strategi yang sudah disampaikan Ibu Winani sudah luar biasa, sudah bagus menurut saya Pak. Dan bagus. Pendapat Ibu demikian itu memang eh, sangat antusias menghadapi Ibu Inarmi ya pada kesempatan. Iya. Baik Ibu, ya luar biasa dari diskusi kita pada kesempatan pagi ini apa yang terbayang dalam benak Ibu untuk meningkatkan lagi perform Ibu ketika melakukan sebuah coaching terhadap rekan atau eh, guru-guru yang ada di sekolah ini. Baik Pak, untuk pertanyaan Bapak yang ini bahwasanya apa bagaimana caranya untuk meningkatkan pada diri saya pribadi, bahwasanya saya akan belajar dan terus belajar bagaimana mencari kata-kata ataupun berbicara dengan orang lain dengan kata-kata yang baku dan bisa mengambil intisari apa yang disampaikan orang tersebut. Salah satunya adalah kata kunci dari orang yang dibicarakan. Jangan orang membicarakan A, nanti saya menjawab B, seperti itu, Pak. Selain itu juga saya akan berusaha kalau mempunyai janji kepada orang, saya akan tepat waktu dan akan menjalankannya dengan baik semaksimal mungkin saya, dan saya akan berusaha belajar dan belajar terus. Terima kasih, Pak. Dan kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Oh, mulai sekarang, Pak. Insya Allah mulai detik ini juga akan saya ubah bagaimana saya berbicara, dan saya mempunyai wawasan seperti Ibu Winardi tadi mempunyai ide-ide, dan program-program saya sama dengan program saya akan mengubah diri saya menjadi lebih baik, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap, dan bagaimana bertingkah laku. Mulai sekarang ini, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Kira-kira itu bagus banget itu Bu ya. Luar biasa. Di mana itu Bu kira-kira selain di sini?
Oh, selain di sini saya dalam kehidupan sehari-hari, selain saya menjadi mengcoaching seseorang, tidak hanya Bu Minari saja, dan saya akan melakukan kegiatan di mana saja, tidak hanya di sekolah, tidak hanya sebagai mentor, fasilitator, dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Saya harus bisa menjadikan contoh, suri tauladan buat semua orang. Tanpa harus saya menyampaikan, orang bisa hanya melihat saya saja, bisa meniru gaya dan karakter saya yang baik. Terima kasih, Pak. Mantap, luar biasa Ibu ya. Eh, Kegiatan itu memang bagus banget Ibu. Kira-kira nih siapa yang akan membantu Ibu dalam mensukseskan program yang kegiatan yang barusan Ibu sampaikan? Program untuk saya pribadi gitu ya, Pak. Ya, pastinya Yang Ibu sampaikan tadi sama Ibu Winarmi, kemudian ini kan Ibu akan melakukan sekarang, kemudian orang-orang apa namanya di sekolah ataupun di tempat yang lain. Yang jadi pertanyaan saya terakhir ini, siapa yang akan membantu Ibu agar terlaksana program apa kegiatan yang akan Ibu sampaikan tadi? ya tentunya pastinya diri saya sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiganya pasti stakeholder yang ada di sekeliling saya, salah satunya dari kepala sekolah, dari sekolah, dan dari masyarakat. Baik, luar biasa. Saya salut loh sama Ibu ya. Terima kasih, Baik, Bapak. Saya juga Ibu. harus banyak belajar sama Bapak ini. Eh, eh. Nah, terkait dengan obrolan kita, diskusi kita pada kesempatan pagi ini, semua diskusi kita ini akan saya catat di dalam formulir akademik sekolah kami, Ibu, biar menjadikan suatu inspirasi juga buat sekolah kami. Mudah-mudahan bisa seperti Ibu ya melakukan sebuah program dengan Ibu juga. Nah, saya mohon izin ya, Bu ya, untuk mengambil inti-inti apa catatan untuk formulir supervisi kami di supervisi akademik di kesempatan ini. Boleh ya, Baik. Bu ya? Iya. Boleh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu ya. Eh, yang terakhir, Ibu, apa perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini yang Perasaan Ibu saya, rasakan sekarang? ya, perasaan saya yang saya rasakan sekarang ini pastinya saya akan senang sekali Bapak bisa disupervisi yang tadinya saya ada kekurangannya, saya akan menambah lagi ilmu saya dan saya juga senang sekali bisa mengcoaching Ibu Winarni karena saya juga mendapatkan ilmu dan ide-ide dan program dari Ibu Winarni. Intinya saya senang, Pak. Hal-hal yang Ibu dapatkan selain senang apa? Hal yang saya dapatkan, saya mendapatkan wawasan baru dan saya mempunyai ide baru dengan programnya Bu Winardi. Mungkin saya bisa melaksanakan program itu di sekolah saya, Pak. Luar biasa. Baik, saya senang sekali Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kesempatan ini oleh Ibu Varianti sudah membersamai saya di ruangan ini. Mungkin kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Ibu sebagai evaluasi dalam kegiatan ataupun obrolan kita, diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Bisa Ibu di lain waktu kita berjumpa kembali? Oh, sangat bisa sekali, Bapak. Baik, terima Enggak. kasih Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup akhirnya di kesempatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat pagi Ibu. kasih. Terima Selamat kasih. pagi.